Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita latihan beberapa ayat untuk mencari isim-isim yang kategori yang pernah saya berikan dalam pertemuan sebelumnya. Misalnya tentang maf'ulun fihi sudah kita bahas. Hari ini kita cari contoh kalimatnya di ayat manakah ada lafadz maf'ulun fihi. Singkat dulu, saya berikan dari beberapa maf'ul yang saya berikan. Pertama adalah langsung kesimpulan kepada maf'ulun fihi. Ini apa? Maf'ul fihi adalah isim yang kategorinya isim dzaraf makan, ismu dzarfil makan, yang isimnya dzarf makan atau isim dzaraf zaman. Bermaksud apa? Yani bermaksud mengalokasikan kejadian fiil dengan makna biasanya artinya di atau pada. Berikutnya ketiga adalah i'rabnya maf'ulun fihi, yakni mansubun. Namanya maf'ul pasti mansubun. Atau kalau mabniun maka tambah istilah fi mahali nasbin. Berikutnya, jika isim dorof makan zaman di dalam huruf jar, tidak termasuk maf'ulun fihi. Yang terakhir, maf'ul fihi boleh dimudhofkan. Sekarang latihan manakah di antara kalimat berwarna merah di ayat pertemuan kali ini yang termasuk maf'ulun fihi. Sekarang kita buka ayatnya dan kita cari mana yang termasuk maf'ulun fihi. Bentar ya, kita urut dari awal ayatnya. Tepatnya antara ayat 150 Al-A'raf sama dengan 155. Dari kata yang warna merah-merah ini kita biar merah saja. Silakan kita cari tahu yang warna merah ini manakah yang termasuk maf'ulun fihi. Pertama kita urut dulu yang paling atas. Al-A'raf 150 yang lafadznya berawalan, kalau kita baca sama-sama untuk diharokati, lafadznya berbunyi walamma dan ketika. Walamma dan ketika. Kemudian berikutnya kalau dibaca bunyinya roja'a dan ketika datang. Dan ketika datang. Nah, yang datang siapa pelakunya? Sebelah kiri berbunyi Musa. Memang tulisan Musa itu yaknya selalu dalam kondisi nggak berharokat. Tapi kalau kita pengen tahu bunyi harokatnya Musa, dalam ayat ini lebih tepatnya kalau ada fiil berbunyi roja'a, maka Musa itu yaknya kira-kira bunyinya apa? Musayu. Musayi atau Musayu. Musayu, benar. Ini kita lihat dulu satu tanda wakaf. Walamma dan ketika roja Musa datang. Datang kepada siapa? Ila kaumihi kepada kaumnya. Ya, Musa itu datang pada kaumnya dalam keadaan apa dia itu datangnya? Kalau dibaca prakata godbana. Godbana. Godobun. Apa godobun? Marah. Kalau godbanun ini si gomalago wazannya fa'lanun. Godbanun sangat marah. Sangat marah. Karena si gomalago itu bermaksud menyangat. Godbana asifan sangat marah. Asifan ini adalah lafadz yang bermaksud menggambarkan menyangatnya marahnya Musa itu. Jadi godbana asifan sangat marah sekali. Seperti apa ya? Seperti lafadz jidan gitu dalam bahasa Arab, asifan itu bahasa Arabnya. Godbana asifan sangat marah besar gitu, sangat marah sekali. Nah, jadi asifan dalam arti perkataan dengan jidan dalam bahasa Arabnya, sangat marah sekali, sangat sungguh-sungguh marah boleh. Godbana asifan. Berikutnya kola. Kola dia berkata. Dia di sini pelakunya Musa. Bisa lawan katanya nikma ya. Apa nikma? Sebaik-baik. Kalau bisa seburu-buru. Kalau nikma bisa alangkah buruknya. Nikma alangkah baiknya. Bisa alangkah buruknya. Ya. Kholaftumuni min ba'di. Ini kalau dalam tulisannya
saya sengaja mawar merah berbunyi wawu. Khalaqtumuni. Oh, di sini ya dalam penulisannya aslinya khalaqtum mimnya sukun. Karena dibaca wasol, dibaca sambung, maka tanda wasolnya, tanda sambungnya wawu. Jadi wawu ini adalah huruf tambahan yang tidak punya arti. Tidak punya arti aslinya khalaqtum nih. Ya, khalaqtum nih. Jadi kalian sepeninggalku gitu maksudnya. Setelah kalian aku tinggalkan. Khalaqtum nih. Jadi karena dibaca wasol khalaqtumuni. Jadi kalian sepeninggal diriku. Min ba'di dari sesudahku. Gitu. Dari walama sampai ba'di, dari yang warna merah-merah saja ini, silakan disebutin lafaz merah saja. Dari lama sampai ba'di, walam ba'di itu lafaz mana yang kategori maf'ulun fihi? Yang mana kira-kira? Maf'ulun fihi. Nah, silakan nebak. Yang merah saja, merah saja. Maf'ulun fihi. Apakah lama, apakah godbana, apakah asifan, apakah ma, apakah wawu atau ni? Ya, silakan milih dulu. Ya, silakan nebak. Maf'ulun tapi fihi. Yang mana kira-kira? Silakan mencoba nebak. Berapa jumlahnya? 1, 2. Silakan boleh diklik speakernya atau mic-nya mencoba. Kita akan bahas. Kalau nemu 1, 2 kita bahas maf'ul bihi-nya. Berapa nemu? Dari lama ya, lama. Sama. Ternyata maf'ul fihi-nya cuma 1, yakni lama. Lama, walama dan ketiga cuma 1 maf'ul fihi. Nah, sekarang kalau di i'rab lama adalah ismu dzarfiz zamani mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Ya, ulangi ya, kalau di i'rab lama adalah ismu dzarfiz zamani, nama lokasi waktu, ismu dzarfiz zamani mabniun ala sukun alifnya mati fi mahalli nasbin, yakni mansub karena dia adalah maf'ulun fihi, yakni objek yang di dalamnya ada perbuatan Musa gitu maksudnya. Maf'ulun fihi. Musa datang. Datang kapan? Ya ketika. Ini contohnya. Jadi dalam satu baris ini maf'ul fihi-nya cuma 1 berbunyi lama. Sekarang saya loncati berikutnya. Ini pertanda wakaf dulu kita bahas. Dari kola. Kola sampai paling kiri tanda wakaf ini saya berikan seperti apa tanda kembang ini adalah wakaf maksudnya. Karena dalam ketika di komputer nggak bisa keluar tanda wakaf maka saya kodekan kembang. Dari kola sampai paling kiri. Sekarang siapa barangkali mencoba membaca dulu dari kola sampai paling kiri berbunyi ni. Setelah dibaca terus ditebak mana lafaz yang kategori maf'ulun fihi. Siapa duluan boleh baca silakan mencoba baca. Mencoba dari kola sampai ini satu baris ni. Pendek ini pendek. Kita nggak bahas sur ayatnya, kita bahas milih-milih saja, milih-milih lafaz yang ada merah-merahnya. Siapa nyoba kola sampai ini akhirnya membaca saja. Silakan siapa duluan? Yuk. Bu Delila, ada hadir? Awas kita hadir? Hadir. Silakan boleh nyoba. Saya Ustaz. Boleh. Walamma raja'a Musa. Kola. Yang mana? Oh, yang ini. Qala Kalau berkata boleh berkata, boleh berkata. Boleh waso, boleh berkata. Silakan. Kola. qala Berkata nggak apa. qala ibna ummu Ya. Terus, ibna umma. terus Innal kaumas boleh berkata. apa ya? Apa kira-kira? Kalau berkata alifnya dibaca kasro. Istadafun. Bahasanya istaf'alu. Istaf'alu. Istadafuni. Terus. Wakadu yaktulunani. Berhenti. Karena kola berjenis fi'il, ingat bahwa kaidahnya setiap ada fi'il pasti ada fa'ilnya atau pelakunya. Di kalimat ini, kola ini fi'il.
Kola. Artinya berkata. Yang berkata siapa? Tertulis sebelah kiri. Ya. Nah, karena sebelah kiri sebagai fa'il atau pelaku, maka nunnya dibaca doma. Ibnu. Ibnu. Kola, kalau berkata loh ya, kola ibnu. Kalau berkata, kola ibnu. Ya, ibnu. Berkatalah anak-anaknya siapa, kan gitu maksudnya. Nah, karena lafadz ibnu disandarkan kepada kata berikutnya, nah lafadz ini kalau dibaca perkata asli ya, lepas dari ayatnya, itu umun. Umun kan ibu. Ya, umun ibu. Nah, kalau bermaksud ibunya Musa, ibuku, maka mimnya pakai ya kasroh. Ibnu ummi. Ya, kalau mamanya ibuku loh ya. Ibnu ummi. Berkatalah anaknya ibuku gitu ya. Nah, ini kalau pengertian ibunya Musa. Tapi dalam kisah ini, ya ini Musa punya saudara tapi sepupu, ya sepupu. Jadi ibaratnya lain ibu. Nah, karena anak yang berkata ini bukan anak dari ibu kandungnya Musa, maka tidak berbunyi ummi di sini. Ya, tidak berbunyi ummi. Jadi berbunyi umma. Ibnu umma di sini. Ya. Jadi, nah kenapa dibaca fatkah umma? Di sini pengertiannya bahwa ketika kola berkata, kola dia berkata, lanjutannya berkat siapa? Ibnu. Kenapa doma? Karena sebagai fa'ilun. Fa'ilun. Apa fa'ilun? Pelaku. Pelaku dari fi'il mana? Dari fi'il kola. Pelaku. Ya. Nah, anak siapa? Kan disandarkan. Nah, karena disandarkan pada berikutnya dalam kaidah majrurun, bahwa isim kan majrurun kan, atau bilidofati kasro. Di sini oleh Allah tidak dikasrokan dikarenakan dalam pengertiannya anak tersebut adalah bukan anak dari ibunya Musa. Karena kalau bunyi mi ini kepada Musa, anak dari ibuku gitu. Nah, supaya tidak berbunyi ibuku, maka digantikan fatkah ibnu umma. Jadi meskipun fatkah, bukan fatkah lah ya, ini tidak bermaksud mansubun, tapi tetap majrur bilidofati untuk membedakan saja mana ummi bermaksud ibuku pakai ya, mana umma yang nggak pakai ya. Meskipun artinya ibu juga. Nah, ini contoh di sini. Jadi ada beberapa lafaz yang secara kaidah bahasa Arab salah, itu Quran salah. Berhubung Quran nggak boleh disalahkan. Nah, ini contohnya. Karena ada beberapa isim kalau bermaksud kepemilikan itu di Al-Quran tanda pemiliknya berbunyi ya sukun itu dihilangkan. Misalnya dalam doa, Robbi ja'alni Robbi, wahai Tuhanku, Robbi. B-nya kok nggak ada ya-nya ya? Hanya bunyi B, bermaksud Tuhanku. Nah, ya-nya nggak ada, kenapa? Bermaksud kepemilikannya dihilangkan, tapi ada inisial karena kasroh, maka ada ya-nya. Robbi Tuhanku. Sama di sini. Kalau berbunyi ibnu ummi, minyak kasroh, maka dikhawatirkan dianggap ada ya setelah mim. Nah, ada ya setelah mim. Nah, supaya tidak rancu dengan ummi yang artinya ibuku ada ya sebelah kiri mim, dengan ummi yang nggak pakai ya, maka oleh Allah dibedakan lafadznya. Jadi ummi kasroh difathahkan. Ibnu umma. Ini contoh dalam pengertian perubahan harokatnya untuk menghilangkan salah pendeteksian bahwa sebelah kiri mim nggak ada ya lagi, nggak ada. Jadi kalau mimnya kasroh berbunyi ummi, kalau berbunyi ummi maka ada ya-nya, Ya, dan mana tanya ya? Ya karena ketika disandarkan nggak pakai alif lam, ya nggak alif lam. Kalau itu kan ibnul ummi baru jelas, mi itu jelas, mi huruf terakhir kalau alif lam. Berhubung isim berikutnya nggak ada alif lamnya, berarti masih dimodofkan, disandarkan lagi kepada ya yang tersembunyi. Kalau berbunyi ummi, makanya supaya tidak berbunyi mi atau kepada kataku atau ya sukun, maka dirubah fatkah di sini ibnu umma. Ini contoh dalam perubahan harokatnya. Sekarang bunyi perkataannya. Kenapa pakai inna? Karena awal ucapan. Ya, inna kan di awal kalimat, awal ucapan. Berarti wa jumlatu inna sama dengan akhir tanah waqaf fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lianau maqul qauli. Ucapan dari Ibnu Ummah tadi itu. Inna sesungguhnya, karena inna maka sebelah kiri akhirnya apa? Mansubun, innal qauma.
Ya, innal qauma, sungguhnya kaum. Kaum itu boleh, kaum tersebut boleh. Lanjutannya, kaum itu ngapain? Berikutnya, ini ada fiil yang depannya alif, yang wazannya ikut sudasi atau apa ya, 6 huruf. Alif, sin, ta, dot, ain, fa, sudasi. Nah, fiil yang sudasi wazannya ada istaf'ala misalnya. Maka karena istaf'ala sama bunyi istada'afu. Istada'afu nih. Jadi secara arti perkataannya istada'afu nih, jadi mereka menganggapku lemah. Kalau doif kan lemah, istada'afu nih, mereka menganggapku lemah. Jadi innal qauma, sesungguhnya kaum itu istad'afu nih, mereka menganggapku lemah. Lanjutannya wakadu, dan mereka hampir. Nah, ini kadu sama dengan kana yakunu. Yani apa? Fi'il yang sifatnya nakis. Apa nakis itu? Fi'il yang kalau ditasrif nggak punya lengkap. Nggak punya lengkap, mati, modore, amar, isim fa'il, semua sebagainya, isim mustaq, nggak punya dia. Kadu. Wakadu, dan mereka hampir. Yaqtuluna, ditambah nih. Yaqtuluna nih. Dan mereka hampir, yaqtuluna nih, mereka membunuhku. Ya, ini tuh. Jadi ini ku ya, yaknya. Istadafuni, ini tuh aku juga pakai ya. Ini juga pakai ya. Jadi kalau objeknya aku diganti dengan fiil, maka objeknya maf'ul bihinya pakai ni. Istadafuni, yaktulunani. Sedangkan lafaz umma tadi itu, kalau kasroh berbunyi ummi, mereka pakai ya. Pakai ya. Ini contoh ya. Jadi dalam arti ini kalau dibaca, qala benu umma innal qaumas, kalau berkata qaumas, qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani. Yang warna merah dua ini dari qala sampai paling kiri. Manakah lafadznya yang kategori maf'ulun fihi? Silakan tebak yang mana lafadznya. Di antara merah ini, dua ini ternyata. Ni nun saja, ni pakai ya. Yang mana, Membi? Yang mana? Ini yang terakhir, Ustaz. Atau ini yang terakhir. Ternyata mauful fihi-nya dua-duanya di sini adalah tidak ada, bukan maf'ulun fihi, bukan. Kan. Sekarang berikutnya dari fala sampai akhir ayat. Dari fala ini aja, di sini aja, tidak jauh-jauh. Dari wala sampai akhir ayat. Siapa nyoba barangkali membaca, setelah membacanya kemudian menebak di warna merah ini, silakan dibaca dulu. Boleh dari wala aja dulu. Wala taj'alni ma'al qaumil zalimina. Misalnya ya, saya rubah ini. Wala taj'aluni. Wala lamnya doma, wala taj'aluni dengan wala taj'alni, kira-kira beda apa sama artinya? Coba. Wala taj'aluni dengan taj'alni, beda apa sama kira-kira? Beda kayaknya. Nah ya, apa bedanya? Kalau lamnya doma, wala taj'aluni, apa artinya? Menjadikan. Nah, betul. Jadi untuk mengetahui la di sini huruf nafi atau nahi ya. Huruf nafi atau nahi tergantung ini fi'il taj'al apa bunyinya. Kalau dia marfu'un taj'alu maka la tidak. Wala taj'aluni, wala taj'aluni, dan kamu tidak menjadikan aku. Itu larnya tidak. Kalau lamnya sukun wala taj'alni, dan janganlah kamu menjadikan aku. Ya. Nah, jadi dalam ayat ini berbunyi lamnya sukun wala taj'alni. Jadi beda berubah artinya. Bukan berubah artinya taj'al, la di sini berubah artinya. Kalau berbunyi taj'alu maka la tidak. Kalau taj'al lam sukun karena majzumun maka la artinya jangan. Di sini wala taj'alni ya. Wala taj'alni, dan janganlah kamu menjadikanku. Apa berikutnya? Ma'al qaumil zalimin. Itu ma'al qaumid dzolimina. Ini warna merah. Ini kira-kira sebagai apa? Maf'ulun bihi atau maf'ulun fihi atau maf'ul apa? Silakan tebak dulu. Yang ni ya? Ini saja betul warna merah. Ni. Maf'ulun
bihi, Bihi benar sebagai objek. Maf'ulun bihi. Sekarang ma'a bersama. Ma'a bersama. maulun fihi, Maf'ulun fihi. Betul. Nah, sekarang kalau ad-dolimina. Kalau dolimina ini kira-kira aja. Kira-kira apa kedudukannya? Marfu'un, mansubun, atau majrurun? Dolimina. Majrurun. Majrurun. Oh, majrurun. Majrurun, betul. Majrurun. Nah, kenapa majrurun? Karena, ayo. Mutofilai. Bukan. Apa idopah? Bukan. Ya. Coba diartikan. Mensifati kauma. Ma'al qaumi dolimina, bersama kaum yang. sama kaum yang dolim. Kaum. Betul. Dari sifat bagi kaum itu. Kaum. Berhubung tentang anak belum kita bahas, ya tadi kalau kita salah mbak tidak apa-apa karena belum dibahas. Ma'al qaumi, kenapa mi disandari ma'a? Kenapa dolimina, mina? Karena mensifati lafadz qaumi. Betul. Nah ya nak. Berikutnya kita bahas warna merah aja. Dari kola 151 kola sampai rohimina. Kola rohimina. Ya. Silakan yang merasa belum mau nyoba baca dulu. Terus kita tebak wah di sini apa kira-kira statusnya. Silakan siapa duluan yang merasa belum kola sampai rohimina dibaca aja dulu. Ayo. Siapa nyoba? Saya Ustaz. Boleh, silakan Mas Kito. Baca kata boleh, baca asal boleh. Kola, dibaca dulu Ustaz. Boleh, nggak apa-apa. Kola Rabbil Firli wali akhihi wali akhi wa adkhilni fadkhilna fi rahmatika wa antar hamur rahimin. Nah, sekarang saya tanyakan adalah kalau berkata kola Robbi ikfirli wali akhi wa adkhilni. Ini wa adkhilna. Wa adkhilna, betul. Wa adkhilna fi rahmatika wa antaha. Ini kira-kira wa anta ini kan warna merah, saya tanyakan warna aja. Kira-kira apa kedudukannya wa di sini itu? Atau Huruf atau istinafiyah atau huruf apa? Waw apa? Istinafiyah. Sedangkan. Wa ini kata sambung atau sedangkan. Wa. Sedangkan. Nah. Sedangkan. Coba untuk membayangkannya loh, yakin membayangkannya. Membayangkannya itu, mari wanya dihapus. Nah, ketika dihapus, coba dibaca arti langsung nyambung. Nah, ketika dibaca arti langsung nyambung itu, apakah merusak kalimatnya apa tidak? Apakah butuh pemenggal apa tidak? Nah, ini silakan dirasakan dirikan nyambung. Coba dari wadekilna, dibaca langsung aja artinya nyambung. Kita bangga apa? Coba silakan. Termasuk anda kami. Terus rahmatmu. Terus engkau lah maha penyayang, pengasih dan penyayang. Nah, kira-kira apakah butuh kata sambung rahmatika dengan anta ini? Tidak perlu. Oh, tidak perlu. Nah, kalau nggak perlu. Berarti wa ini bukan huruf atof ini, bukan ini. Apa kira-kira? Apa sambung? Huruf apa namanya? Nggak perlu kok. Istinafiyah. Ya, betul. Penggal istinafiyah, betul. Atau kalau dirangkai ke arah kiri, wa antas, sedangkan engkau. Ini anta menggambarkan hal keadaan ketika disebut dalam doa itu sendiri. Robi engkau itu dalam keadaan arhamur rahimin. Jadi kalau antanya dalam kedudukan sebagai halun, hal anta arhamul halnya ini. Jadi hal-hal keadaan di sini. Jadi wa ini dua ganda statusnya. Yang pertama bermaksud pemenggal kalimat bahwa rahmatika dengan anta itu enggak bisa putus, enggak masalah, enggak usah kalimat, maka wa pemenggal kalimat. Nah, kalau dibaca nyambung kepada pemahaman lafaz doanya, maka wa ini menggambarkan hal keadaan anta arhamur rahimin sendiri. Jadi dua atau ganda statusnya. Jadi wa di sini bukan maf'ulun fihi tapi huruf. Sekarang berikutnya ini langsung aja yang dari huruf alayat.
Inna sampai akhir ayat, ini sampai dunia. Siapa nyoba membaca kemudian nebak di sini dunia ini apa statusnya kira-kira? Siapa yang sebelum dari inna sampai dunia? Silakan nyoba baca aja dulu. Boleh nyoba mengertinya. Inna sampai dunia aja, sampai setengah ayat. Pak Rudin, Pak Rudin. Kan Rudin nyoba. Pak Rudin, silakan. Inna, silakan. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, ya, saya itu akan memperoleh. Ya, mereka akan memperoleh kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan di dalam kehidupan dunia. Ini coba nih, fil hayati dunia. Dunia ini silakan tebak. Dunia ini apa kedudukan i'rabnya dunia ini? Fil hayati dunia. Apa i'rabnya dunia ini? Ayo, dunia itu nama apa sih? Ini aja, isim apa dunia itu? Isim apa? Dunia. Malam. Isi. Isim jenis apa isim alam? Dunia. Dunia. Jadi kalau secara akar kata loh ya, dunia ini bukan isim jamid tapi isim mustaq. Dari kata dana yadna, artinya hina. Nah, ini dunia jadi identik hina. Dunia, aslinya dunia. Dari fi'ilah, dunia. Nah, dari sesuatu yang identik hina. Ini secara bahasa ini. Tapi karena dinamakan sebagai nama alam dunia alam akhirat, maka dunia dari isim mustaq berubah satu menjadi isim jamid. Jadi dijamidkan maksudnya. Namanya isim jenis. Apa jenis alam dunia. Sekarang i'rabnya. Kalau fil hayati jelas, fil hayati kan majrurun bifi. Kalau dunia kira-kira apa statusnya i'rabnya? Ayo silakan nebak. 152. Dunia. Kalau fil hayati jelas majrurun bifi. Sekarang dunia. Dunia majrurun hayati. Nah, kalau di i'rab ad-dunya ismul jinsi mabniun ala sukun fi mahalli jarrin majrin mudhofun ilaih. Bukan. Ingat bahwa kalau mudhof itu disandarinya al hayati nggak pakai al. Oh iya. Ya, kalau boleh ya. Ini bukan naat. Bukan saling bersandar tapi saling mensifati. Dunia di dalam kehidupan yang hina itu ya maksudnya. Jadi arti asli adalah fil hati dunia di dalam kehidupan yang hina itu, yang hina, bukan yang dunia, yang hina, yang identik hina. Maka dia adalah sifat bagi hayati. Jadi mabniun ala sukun tapi fi mahali jarin. Kenapa jarin? Karena majrurun karena sifat dari hayat. Betul. Maka di sini bukan termasuk maf'ulun fihi, bukan. Nah, sekarang saya lewati. Berikutnya saya pilihkan lagi. Bentar ya, semoga dulu materinya. Setelah maf'ulun fihi pernah saya berikan tentang, buka dulu ke bawah. Maf'ulun li ajlihi. Jadi apa? Isim yang maf'ul yang kalau diartikan bermaksud penyebab berbuatnya. Ya, sebab karena berbuatnya itu. Catatan singkat, isim maf'ulun li ajlihi. Apa maf'ulun? Artinya objek. Apa li ajlihi? Untuk menjadi sebab baginya, bagi perbuatannya. Apa cirinya maf'ulun li ajlihi? Yang pertama adalah isimnya bentuknya masdar. Kan yang masdar. Masdar kedua sebagai penyebab alasan kejadian fi'il. Biasa artinya dikarenakan atau disebabkan. Kemudian i'rabnya mansub ya, masdar dan mansub. Nah, kalau ada huruf jar maka bukan maf'ul li ajlihi. Maf'ul li ajlihi boleh dimudhofkan. Mari kita cari dalam ayatnya, saya buka sekarang. Yang merah saja. Ya. Pertama, saya baca waktu belana fi hadid dunya hasanatan. Waktu belana dan tulislah bagi kami ya Allah
di dunia dalam kehidupan dunia ini hasanatan kebaikan. Warna merah dunia. Ini kira-kira maf'ul li ajlihi atau bukan? Coba. Ya. Bukan. Bukan, benar, bukan. Bukan, Ingat, Ustaz. maf'ul li ajlihi harus masdar. Nah, berikutnya. Saya baca nyambung. Walladzina hum bi ayatina yu'minuna alladzina yattaba'unar rasula. Alladzina, saya baca. Alladzina yattaba'unar rasulan nabiyal ummiyah. Semua ini. Semua. Alladzina, orang-orang yang yattaba'una, mereka mengikuti. Mengikuti siapa? Ar-rasula, rasul yang mana? Yang an-nabiyah, yang nabi. Nabi yang mana? Al-ummiyah, yang ummi. Alladzi, yang yajiduna, mereka mendapatinya maktuban tertulis indaum, di sisi mereka, fit Taurati wal Injil, dalam Taurat dan Injil. Silakan tebak dari awal Aladina sampai Taurat Injil, lafaz yang merah saja manakah termasuk maf'ulun li ajlihi dari Aladina sampai Injil? Yang mana? Dari Aladina sampai Injil, maf'ulun li ajlihi. Yang mana yang merah itu? Ummi. Hah? Ummi. Maf'ulun Ummiyah. Ternyata kata yang termasuk maf'ul yang li ajlihi dari Aladin sampai Injila tidak ada. Nah, tadi ya. Yatabi'u apa yatabi'una? Kenapa? Yatabi'una apa yatabi'una? Oh, ini. Ya. Yatabi'una. Bukan yataba'una. Tadi Ustaz yataba'una. Oh, yatabi'una. Mungkin saya salah. Banyak kasro, betul ya. Ya betul kasro. Yatabi'una. Ya, karena fiilnya wazannya ifta'ala yafta'ilu. Itaba'a yatabi'u. Betul. Jadi banyak betul kasro. Yatabi'una. Jadi warna merah ini bukan maf'ul li ajli. Berikutnya. Ini saya baca dari ini aja, dari wattaba'u. Dari mana ya? Dari mana ini? Faladina. Boleh ya? Ini ada. Dari Faladina. Faladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa ittaba'un nural ladzi unzila mahu ulaika humul muflihuna. Nah, silakan tebak yang warna merah saja dari faladina sampai muflihuna. Warna merah saja. Alladzi ma'a dan hum. Manakah yang termasuk maf'ulun li ajlihi? Dari faladina sampai muflihuna. Maf'ulun tapi li ajlihi. Enggak ada. Enggak ada, benar. Nah, berikutnya dari kul. Saya baca sampai jami'an. Kul ya yuan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Berarti jami'an. Dari dua kata merah ini, an-nasu sama jami'an, mana yang termasuk maf'ulun li ajlihi? Enggak ada juga. Mana? Ini merah-merah ini dua ini. Jami'an. Nah, sesungguhnya manusia, sungguhnya aku utusan Allah kepada kalian semuanya. Nah, gitu ya. Nah, semuanya. Ternyata dari dua kata ini, dua-duanya bukan maf'ulun li ajlihi, bukan. Ingat bahwa maf'ul li ajlihi itu masdarun, harus isimnya masdarun. Ini kata kunci ini. Lihat. Isim berbentuk masdar. Masdar yang mansub. Dan kalau diartikan bermaksud karena atau disebabkan. Berikutnya, satu lagi. Saya buka dengan materi yang bernama, kelewatan. Maf'ul mutlak. Apa cirinya? Yakni isim yang ada kaitan dengan fiilnya. Yamilu fiilnya, mailatan masdarnya. Kalama fiilnya, takliman masdarnya. Ya, tastakfiru minta ampun 70 kali. Sabain 70 masdarnya.
Nah, sekarang kesimpulan langsung. Kemarin, apa maf'ul mutlak itu? Ya ini isim bentuk masdar. Atau isim berbentuk hitungan angka. Ya. Nah, kalau diartikan, itu bermaksud menjelaskan kejadian fi'il, menguatkan. Biasa pakai kata dengan, misalnya, rogodan dengan leluasa. Kalau di segi arti ya ditambah kata dengan. Berikutnya aturannya maf'ul mutlak tidak boleh dimudhofkan. Oh berarti kalau nemu mudhof ilaih ataupun huruf jar berarti maka bukan maf'ul mutlak. Ini kata kuncinya. Maf'ul mutlak harus masdar. Yang kedua harus mansub. Yang ketiga kalau diartikan ada kata-kata dengan, meskipun nggak ada lafaz bi-nya. Nggak ada lafaz bi tapi artinya dengan. Sekarang kita cari. Nah, saya buka ayatnya. Kita deteksi tinggal menebak aja yang warna merah. Yang pertama, saya baca dulu, paling atas. Saya bagian baca dan saya artikan, nanti silakan tebak. Wa qatta'nahum, dan kami memisah-misahkan atau mengelompok-kelompokkan mereka itsnatai asyrota. Jadi 12 dalam kurung 12 asbaton keturunan anak cucu. Umaman sebagai umat-umat. Umat itu namanya umamun. Wa hayna, dan kami wahyukan kepada Musa ketika istasqahu, dia minta air. Dia meminta minta airnya kaumuhu untuk kaumnya. Sekarang waqatokna sampai kaumihi. Satu baris saja sampai istasqahu. Satu baris warna merah ini tebak. Mana lafaz yang kategori maf'ul mutlak yang mana? Coba dirasakan. Saya baca artinya dulu. Dan kami pisah-pisahkan mereka 12 asbaton, 12 suku-suku atau keturunan. Umaman jadi umat-umat. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika istasqau, dia minta air kepadanya, kepada Tuhannya. Yang mana merah ini maf'ul mutlak? Enggak ada. Asbafon. Isnatai asrota. Namanya ya. Isnatai asrota. Apakah bukan? Bukan. Coba dirasakan. Bukan apa ya kira-kira? Dan kami, kalau berkata ya, dan kami mengelompok-kelompokkan, kami mutus-mutusin, kami pisah-pisahkan mereka menjadi 12 asbaton. 12 apa? Asbaton itu anak cucu atau keturunan boleh. Asbaton. Mutlak 12 ya. Pak, kira-kira apa 12 ini statusnya? Apakah maf'ulun bihi objek, atau maf'ulun fihi lokasi waktu, atau maf'ul mutlak mempertegas perbuatan sebelumnya itu? Ayo, tebak. Mutlak sih, mutlak 12. Namanya motong-motong, pastikan jumlahnya lebih dari satu. Nah, ini maka ini atau yang jumlah tuh. Ini fi mahlin nasbin maf'ul mutlak dari otokna. Ini contoh dari segi. Jadi maf'ul mutlak bisa isim masdar, bisa ismul adadi. Nama hitungan angka. Kalau bermaksud, hitungannya bermaksud mempertegas perbuatan tadi itu. Namanya motong-motong, otomatis dari utuh satu menjadi lebih dari satu. Nah, maka kata-kata 12 ini mempertegas pengertian perbuatan motong-motongnya itu. Kami pisah-pisahkan. Jadi ini mabniun tapi fi mahali nasbin. Kenapa? Karena maf'ulun mutlak ya dari kotokna. Kalaupun nggak ada kata-kata inasa atau nggak masalah, namanya kami kotokna, kami potong-potong, kami pisah-pisahkan, kami golong-golongkan, tentu lebih dari satu golongan asbaton, makanya dijamakkan di sini. Asbaton umaman. Jadi keturunan yang berjumlah umat. Jadi berbagai umat maksudnya. Berikutnya warna merah aja saya pilihkan. Ayat 91, wa'id kilalahum uskunu, sahabat berkata ya, wa'id, dan ketika kilalahum dikata pada mereka uskunu, bertempat tinggallah kalian hadil qaryata di negeri ini, wa kulu minha, dan makalah kalian darinya, haitsu situm, di mana saja kalian berada. Wa kulu, dan kata kalian khitatun, berkatalah khitatun, wa dukhulul baba, dan masuk kalian ke pintu sujatan dengan bersujud. Nafir lakum, niscaya kami ngamun bagi kalian otoya koti atikum, saran-saran kalian. Sanazil muhsinina, kami akan memberikan pahala tambahan pahala kepada orang berkebaikan.
Warna merah saja. Berbunyi pertama adalah al-qaryata, negeri. Berikutnya haitsu, di mana saja. Berikutnya sujadan, dengan bersujud. Dari 3 warna ini, merah ini, mana yang maf'ul mutlak? Haisu. Sujadan. Hah? Haisu. Sujadan. Sujadan. Coba dirasakan artinya. Makanlah kalian darinya, di mana saja kalian kehendaki. Kalau yang kiri, masuklah kalian ke pintu dengan bersujud. Yang mana? Sambil. Yang mana? Sujadan. Sujadan, benar. Sujadan. Ingat bahwa haitsu ini isim dorof. Apa? Dorof makan. Huruf makan. Makan. Ingat bahwa maf'ul mutlak bukan isim makan, adalah masdar. Sujadun masdar. Jadi apa? Masuklah kalian dengan cara apa maksudnya? Dengan cara bersujud. Maka sujadan termasuk maf'ul mutlak. Jadi kenapa mansubun? Karena maf'ulun. Maf'ul apa? Maf'ul mutlak dari fi'il mana? Fi'il udkhulu. Masuklah kalian dengan cara apa maksudnya? Dengan cara bersujud. Makanya dalam terjemahan diberikan dengan bersujud. Mana dengan? Nggak ada. Karena dia maf'ul mutlak. Karena kata dengan adalah sudah menyatu dengan perbuatan masuknya itu. Masuklah kalian dengan cara bersujud. Jadi di antara 3 warna merah ini yang termasuk maf'ul mutlak adalah sujadan. Nah, berikutnya fabadalal ladina dzalamu minhum qaulan ghairal ladzi qila lahum. Berarti saya baca artinya. Fabadalal ladina, maka orang-orang yang mengganti. Orang yang mana? Dzalamu, mengganti. Dan minhum, dari mereka, qaulan, perkataan, ghairu, selain alladzi qila, yang dikatakan bagi mereka. Titik. Saya ulangi, saya baca arti langsung. Maka menggantilah. Siapa yang mengganti? Orang-orang yang dolim. Minum dari mereka. Ganti apa? Perkataan yang selain yang dikatakan bagi mereka. Goiro, selain. Apakah maf'ul mutlak atau bukan? Goiro, selain. Bukan. Oh, bukan. Nah, kalau bukan, saya tanya goiro. Ini saya baca roh ini. Goiro, tidak goiri. Tidak goiru. Goiro. Kenapa mansubun goiro? Karena Disandarkan. Kaulan. apa? Karena apa? Karena kaulan disandarkan. Bukan disandarkan, bukan. Karena apa? Mensifati. Mensifati. Kaulan, goiro. Perkataan yang selain. Perkataan yang selain. Nah, ada yang selain, ada yangnya ini. Maka mensifat. Kenapa roh? Dia maf'ulun bihi. Dari fi'il mana? Fi'il badala. Apa badala? Mengganti. Ganti apa? Kaulan, perkataan. Nah, karena kaulan sebagai maf'ulun bi, objek, maka ghaira sifat bagi kaulannya. Jadi kedua kata ini sebagai maf'ulun bihi dari fi'il badala. Siapa pelakunya badala? Aladina dolamu. Benar ya, jadi ghaira di sini bukan maf'ul mutlak. Dia mansub bukan karena maf'ul mutlak, tapi mensifati lafadz kaulan. Ya. Berikutnya, ini sebelah kiri ini pendek. Was'alhum anil qaryatil lati kanat. Was'alhum, dan tanyakanlah kepada mereka tentang negeri yang ada hadirotal bahri, negeri yang berada di pinggiran laut. Saya ulangi, saya baca arti dulu. Dan tanyakanlah kepada mereka tentang negeri yang berada di pinggiran laut. Allati di sini kan dia kan mabniun, tapi fi mahali apa? Sebagai apa kira-kira di sini? Silakan ya Pak. Maf'ul mutlak atau bukan? Majruran. Bukan. Oh bukan. Nah kalau bukan kira-kira apa kedudukannya? Kedudukannya apa nih? Maf'ul li ajli. Naat dari Koryati. Betul, sifat Ya, bagi Korea. Dan tanya pada mereka, nanya tentang apa? Tentang negeri. Negeri yang bagaimana? Negeri yang berada. Arti adalah ini ismul. Namanya ya. Ismul mausule mabniun ala sukun. Fi mahali jarrin naktun lil Koryati. Sifat bagi Koryati. Jadi ini sifat ya, sifat bagi Korea. Nah, berikutnya satu lagi terakhir. Saya baca dari ini aja, it yaiduna fisabti, ketika mereka kembali dalam kurung maksudnya mentaati kepada hari Sabtu.
Di itatihim khitanuhum yaumas sabatihim sur'an. Kalau saya arti bebasnya, jadi ketika wa'ada ya itu apa itu? Menjanjikan ya, diperintahkan. Atau apa? Duduk. Ya, yu'aduna Datang. ketika mereka diperintahkan ya, atau untuk taat kepada peribadatan hari Sabtu. Itatihim khitanuhum. Apa khitanuhum? Ada yang tahu artinya? Ketika datang pada mereka, khitanuhum ini ikan-ikan dalam jaring. Jaring, khitanuhum. Pada yauma sabatihim, pada hari Sabtunya mereka, sur'an. Syur'an. Dari kata apa ya? Syur'an dari syari'un, syara'a yasra'u. Sur'an. Ramai ya. Hah? Kesempatan. Apa? Ramai ya. Enggak? Ya, jadi ikannya ngumpul banyak syur'an. Nah, di sini kalau Adi berkata dengan berkumpulnya banyak ikan di dekat jalan mereka itu di hari Sabtu mereka itu syur'an. Meskipun satu kata kalau diartikan sampai dengan ini ya dengan apa dalam keadaan ikannya apa ngumpul di jalan mereka itu. Gitu ya. Nah, sekarang warna merah it, terus yauma, terus sur'an. Dari tiga kata ini mana yang maf'ul mutlak? Syuro'an. Syuro'an. Mana yang mutlak? Maf'ul mutlak adalah maf'ul yang menggambarkan perbuatan yang pastinya identiknya itu. Mana? Kalau ini mutlak, ini memperjelas dari fi'il mana sur'an di sini. Fi'il mana? Itatihim. Nah, betul, taktihim. Ketika ada permengira khinatuhu. Jadi ikan-ikan yang dekati jalan mereka itu. Jadi taktim. Nah, datangnya itu dengan segera ngumpul jadi satu ramai di situ. Ini contoh lafaz dari ketiga atau empat ini, dua-duanya karena kembar tiga ya. Tiga ini yang memutlak bisa termasuk sur'an di sini. Kalau diartikan dengan berkumpulnya banyaknya khitanum itu. Ini contohnya. Nah, sekarang satu lagi terakhir dari kalimatnya. Jadi intinya adalah maf'ul mutlak itu dari sisi lafadznya. Pertama adalah harus masdar. Harus masdar. Rogodan, jahrotan, suro'an, takliman. Harus masdar. Masdar yang memperjelas perbuatan fi'ilnya itu. Kenapa mutlak itu identik fi'ilnya. Jadi, kalau nggak ada masdar, maka isim. Isim yang apa? Ismul adadi. Nama angka bermaksud perbuatannya. Misalnya, istighfar 70 kali. Motong sekian jumlahnya. Bisa bermaksud maf'ul mutlak. Kalau bermaksud jumlah potongannya. Ini contohnya. Memperjelas. Ya, memperjelas perbuatan motongnya itu di berapa kali motongnya. Nah, ini. Maka jumlah angka kalau disebut kata motong, itu bukan maf'ul bihi, maf'ul mutlak dia. Karena namanya motong pasti menjadi jumlah banyak kalau motong-motongnya. Ini kesimpulan dari latihan kita hari ini tentang maf'ul fihi, maf'ul liajli, dan maf'ul mutlak. Itu sementara hari ini singkat materinya, hanya latihan untuk menebak beberapa lafaz dari beberapa ayat untuk maf'ul fihi, liajli, dan maf'ul mutlak. Untuk PR-nya boleh satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja. PR-nya adalah masing-masing maf'ul tadi, kalau kita pengen mencoba mencari contohnya, di surah Al-Baqarah saja banyak stoknya. Silakan mencari satu ayat, contohnya maf'ul fihi, satu ayat, selain dari contohkan ya, selain contoh dari saya, maf'ul liajlihi, dan satu ayat maf'ul mutlak. Di Al-Baqarah banyak stoknya. Silakan cari juz 2, apa juz 3. Boleh, barangkali nanti pengen mencoba menjawab, nanti saya koreksi apakah benar dari temuannya itu bahwa tersebut ada isim yang kedua sebagai maf'ul mutlak atau maf'ul fihi atau maf'ul li ajlihi. Jadi ada 3 mencari maf'ul yang itu di ayat yang berbeda. Nyarinya nggak usah jauh-jauh, di Al-Baqarah banyak stoknya. Silakan boleh milih-milih yang mana nemunya, nanti baru kita bahas di grup kita masing-masing.
Dulu hari ini maaf ya, Ya. nggak bisa saya berikan. Ada tanyakan terakhir? Saya udah nyari Ustadz tapi nggak nemu karena nggak kenal. No. Catatannya yang pernah saya berikan, filenya paket 9 tentang maf'ul. Kalau Anda nggak terima atau hilang, saya kirim lagi. Ya, kirim lagi. Itu PR di di Al-Baqarah PR-nya ya. Nanti malam ada kajian umum yang pernah saya berikan di sini tentang mengenal huruf la nafilil jinsi. Nanti malam saya perjelas lagi untuk umum. Dulu pernah saya berikan di kelas khusus Yuki. Nanti malam saya berikan untuk umum. Saya ulangi lagi tapi perjelas lagi untuk umum. Itu dulu ya. Nanti malam kita jumpa lagi kalau sempat ketemu. Silakan gabung jam 8 malam. Itu dulu. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Nah.